kembali lagi di Zipod Zain Podcast. Ada gue di sini Joshua dan samping gue ada Materius. Nah, hari ini kita bakal kita udah kedatangan tamu lagi nih, Bro. Kemarin nggak ada ya? Kemarin nggak ada. Kemarin kita berdua aja. Sepi banget. Sepi kayak emang gak ada kehidupan. Kayak sekarang nih, gue bintang tamu. Oke, ada kakak siapa di sini? Valeri. Oh, yes, Valeri. Halus banget suaranya, teman-teman. Bisa dirasakan nggak tuh? Oke, Pak Valeri. Iya. Sekarang kegiatan Lu apa? tadi manggil kakak. Oh iya, kakak, mbok. Iya. Pasti kegiatannya apa? Kegiatan apa Pak sekarang? Sekarang kerja. Tapi. Oh iya, sorry. Ganggu nih ngomong. Iya. Kerja kantoran gue sekarang. Oh. Gak bisa disebut kantor di mana? Bisa di GoPay. Oh. Gak apa-apa Pak, kita kan mengekspor. Ya ini kan Waduh. sekarang menarik buat. Oh Kira-kira ada yang mau kali? ICU. Iya disebut-sebut gini kan ada yang mau. Kami Oh. aja. Oke, Pal, hari ini kita bakal membawakan topik yang pasti nih, lu pernah ngerasain juga Iya. tentang PDKT, Pal. Oke. Ya kan? Sama. Gila nih kalau ada PDKT kan seru nih kayaknya nih kan. Nah, dari lu sendiri nih, gimana sih PDKT secara lu yang Pernah lu alamin kayak gimana gitu? Dari Yang ideal menurut lo gitu. Jadi lu sekarang sorry. Lu saya punya cowok. Iya ada. Udah punya pacar. Waduh. Nah, Terakhir kali kami PDKT berapa lama? Bro? gila lama banget. Bisa Gila banget. 4 tahun lalu sih Wow. kayaknya ya. Masih inget tuh, masih inget. Masih Masih ingat. kayak beberapa Masih kayak lama, ada Pak. yang masih bisa diingat-ingat. Wah, masih kebayang tuh, masih kebayang. Iya. Masih lama kan? Masih delapan. Dia kan rumah Nah, Iya. gimana tuh? Maksudnya boleh nggak tuh sedikit diceritain Iya. flashbacknya kayak Iya. gimana PDKT sampai lu bisa aja sama cowok lu sekarang? Ya kan kalau zaman sekarang kan kayak kenalan tuh biasanya cuma lewat sosial media kan. Iya. Dulu kayak gue kenalan tuh lewat line, Oh. dikasih username dari temennya, gitu. Terus dari situ kenalan, Oh. ketemuan, deket, baru pacaran. Oh, terus di situ kan pasti kan ada yang membuat interesting dong dari kayak dari chatnya tuh. Kan lu kan dari awal tuh chat kan. Iya. Itu yang membuat lu wah asik nih diajak chat nih, itu dia kayak lebih membahas apa sih kayak yang membuat lu tertarik sama dia? Sebenarnya kalau lagi PDKT gitu sih yang bikin tertarik sebenarnya kayak gimana dia membawa suasananya sih, kayak gimana dia bisa nanya tentang gue, Oh. terus habis itu gue juga bisa nyambung Oh, ngobrol sama dia, iya. kayak tutur bahasanya gimana juga ke gue, sopan atau enggak, itu iya yang bikin gue kayak oh ini orang cocok nih buat Oh, ngobrol gitu. bisa diajakin ya bisa diterusin lah buat terusnya benar. gitu kan. Masalahnya kalau misalnya PDKT nggak ada sopan santun nih, waduh itu bisa itu juga nggak sih? Iya. Mau PDKT apa mau kerja? Hah? Sopan santun sih. Sopan santun Pak, masa wajing, gue mau deketin lu, masa begitu? Boleh aja kan? Lu mau deketin siapa? Ye, sekarang ini. Masa juga, weh Pak, cing, gue mau Tapi deketin yang nggak pakai jing juga maksudnya. Kan ada orang yang langsung, ada orang yang langsung. Ada orang yang Iya. langsung. Gue mau deketin lu mau kan? Kan ada. Iya. Yang langsung ke bahasa basi. Oh, yang Banyak. terpoin. Ah, Ada. Maksudnya nggak ya dia deketin itu dengan cara dia sendiri. Oh. Tapi gini, sorry, kalau ditarik ke tadi ke belakang tuh ya, yang udah lu alamin PDKT. Gue agak penasaran sih gitu. Misalkan ada cowok yang mencoba mendekati lu gitu. Lu tahu nggak kalau dia tuh emang udah ada niat dekat lu dari awal? Gue bisa nerka gitu kalau dia mau deketin gue tuh kayak kalau dia ngasih perhatian lebih gitu, terus kayak dia mau tahu hari gue tuh ngapain aja. Ya istilahnya kayak kalau lo deketin orang gitu, Iya. lo kayak lo pengen tahu kan dia seharian ngapain aja sih, ketemu siapa gitu loh. Itu yang Kepo-kepo dikit. kalau dia keponya sampai yang kayak gitu yang lebih dari temen kan artinya kayak oh kayaknya dia suka nih sama gue, meskipun kayak kedengarannya kayak gair banget ya. Wih, mantap juga nih. Tapi bener kan nih. Iya sih. Itu yang bikin gue mikirnya. Kadang cewek-cewek tuh punya indra keenam. Iya, dikenal. Dia kayak Lebih kayak Mama Loren. Cewek tuh tahu gitu ya, kalau nih cowok tuh pengen ngedeketin dia. Iya. Iya. Bener tahu. Ya, Ya, takutnya kan? gue salah nih kan sebagai cewek nih, lu kadang-kadang masa kayak gitu juga gak sih? Kayak lu tahu, dia mah kayak mau deketin gue, ada atau enggak lu juga bisa bedain mana yang deketin, mana yang emang cuma pengen ajak ngobrol biasa doang. Lu bisa? Ya bisa sih, bisa. Ya tergantung aja dari pembawaannya kayak gimana sih kalau gue. Soalnya kan ada yang emang pure friendly aja. Oh, iya. Tapi ada juga yang kayak modus gitu. Oh, modus. Udah Itu ketahuan. lu bener-bener bisa tuh bedain gitu kayak, oh ini modus. Ya Ini kayak modus misalnya ini. lo lagi di mana, yuk sekalian ketemuan kayak gitu kan kayak Oh. ini udah ini banget nih, kayak kok kayak effort banget gitu mau nyamperin gitu. Jadi baru gue ngerasanya kayak ya mungkin mau deketin kali ya gitu. Oh iya. Mau ketahuan di situ kan. Biasanya kan
ketebak. Buaya-buaya di luar sana kan begitu. Wah tahu. Wah, buaya lu ya? Wah, lu emang Sorry ya Pak kalau misalkan ini. Kalau ada beberapa sebelumnya lu kalau boleh cerita waktu itu sebelum lu pacaran sama cowok yang sekarang ada berapa orang kira-kira yang deketin? Tunggu ya, kayak gue nggak bisa bilang banyak juga sih ya, karena kan kayak kalau cewek di chat sama cowok ya mungkin banyak, tapi kan yang dia respon tuh paling satu dua orang kan. Waktu itu tuh sebelum akhirnya jadian tuh satu juga yang deketin gue juga. Nah kayak dua-duanya kayak nyoba buat nemuin, ketemuin gitu. Iya karena ini berhubungan topik juga dan sini kita juga penasaran gitu loh, kita mau bagi ke pendengar kita sebenarnya itu kalau di cewek lagi deketin sama cowok apa sih yang kriteria yang dia lihat gitu, apa kayak sifatnya, cara dia bikin lu nyaman apa gitu. Pasti kan dari dua orang ini misalkan dulu sama-sama baik, sama-sama bisa bikin nyaman, tapi kan ada satu hal yang kayak gue pilih dia yang ini kayaknya nggak ada di dia. Ya kalau kayak gitu sih gue itu tergantung orangnya ya, kayak lu bisa nemuin kliknya gitu loh di satu orang. Kayak kalau lu emang tahu dia emang cocok sama lu dari awal tuh lu udah bisa kayak klik aja gitu ngobrolnya. Nah sama yang satu tuh gue nggak klik, tapi sama yang ini gue kayak tahu aja gitu apa yang bisa gue obrolin lagi. Terus kayak ini juga kelihatannya dewasa, bisa ngebawa selain dia cuma ngedeketin itu juga bisa kayak asik gitu buat dia ngobrol yang lain, nyambung. Nyambung sih yang paling penting. Nyambung sih ya sih. Kalau nggak nyambung kayak nggak enak kan. Kayak blon sendiri tuh. Iya makanya. Karena ngomong apa sih? Ngomong apa? Gitu loh. Berarti kalau menurut Valeri sendiri dari Valeri kalau deketin cowok, klik yang lu mau tuh maksudnya kayak gimana? Cuman yang caranya ngobrolnya doang, nyambung ngobrolnya jadi, tentang apa atau spesifiknya nggak? Karena kan ini kan kita ngomongin PDKT gitu ya. Yang menurut gue akan klik itu adalah ketika gue sama dia punya kesamaan gitu loh, kesamaan hobi lah misalnya, atau misalnya gue lagi ngobrolin apa, dia bisa ngasih gue tanggapan yang bagus gitu, bikin nyambung. Kayak contohnya kalau misalnya gue doyannya main PUBG gitu misalnya, nah cowok gue misalnya nggak suka, dia kayak nggak nyambung kan, kayak nggak bisa diobrolin gitu loh. Gak ada topik pembahasannya buat ke depan-depannya gitu. Meskipun kayak cuma sekedar game kan, itu kan berpengaruh nggak sih? Iya, kayak bisa jadi topik. Kemarin kayak gini-gini seru tau, kayak gini-gini. Jadi saat gue ngomong gitu, yang lagi PDKT sama lu kayak nggak nyambung, nggak bisa jawab balik. Nggak bisa ngejawab balik tuh rasanya kayak kayak kurang cocok deh, coba. Biasanya kalau misalnya ada satu topik yang cocok, lempar topik lagi, lihat lagi cocok lagi atau enggak. Kalau misalnya sampai beberapa kali udah dicoba terus emang nggak nyambung ya udah lewat gitu. Berarti kan maksud gue kalau lu sampai ya gue nggak tahu ya, gue nggak tahu semua cewek melakukan ini apa enggak. Tapi kalau misalkan sampai si cewek yang dideketin melempar atau mencoba, aku coba nih, ya ini masuk ya. Artinya kan sebelumnya memang lu udah tertarik juga sama cowok, makanya lu ada effort buat lempar lagi ke dia. Iya, biasanya emang kalau gue sih selama ini sih nggak pernah gue yang make move duluan ya kalau cowok. Tapi kalau yang cewek yang berani duluan sih biasanya kalau menurut gue itu kayak ngelihatnya fisiknya cakep nih, terus kayak wah kayaknya gue kayak jatuh cinta pandangan pertama gitu loh, jadi kayak gue pengen coba deketin. Dari appearance dulu pertama pasti kan gue kayak gitu. Ya kalau cewek biasanya kayak gitu sih. Karena muluk-muluk lah. Nggak muluk-muluk lah, maksud gue kalau fisik bukannya cari yang lebih ya, maksudnya pas lah, enak dipandang lah seenggaknya, iya nggak sih? Maksudnya ketika lu enak dipandang, ngobrol juga jadi asik gitu. Kalau menurut gue juga sih seperti itu sih. Karena kalau misalnya, kalau ada kan semua orang yang maksa ini, misalnya, nggak apa-apa, padahal hatinya nggak di situ, karena dia juga ngeliat fisiknya juga kayak gitu loh, ngerti kan sih? Jadi kayak makanya, lebih baik kalau gue sendiri ya, gue sih bakal jujur ke diri gue, kayak lebih baik gue nyari yang emang gue, yang mau gue daripada gue maksudnya kayak, ya kan kasian juga kan di pasangan yang kita PDKT, nanti kita yang ada dikira PHP kayak gitu segala macam gitu. Tapi itu menurut gue sih nggak bagus sih, maksudnya ya memang mungkin kan kita punya kriteria sendiri ya, baik apapun yang kita lihat lah, sifatnya, mau fisiknya, mau apa. Cuman ya itu balik-balik ke tadi kayak yang masih gue penasaran tuh, jadi gini, banyak pengalaman dari temen-temen gue yang cewek gitu. Berubah-berubah saat gue tanya, lu kalau misalkan deketin cowok, pasti gue lihat ada yang bilang fisik, ada yang bilang sifat, ada yang bilang tergantung cara ngobrol dia bisa bikin gue nyaman nggak sama dia gitu. Nah itu sendiri ngerasain juga kayak gitu. Iya, kenyamanan itu berarti menurut gue penting juga saat PDKT. Sebenarnya yang paling kalau fisik, kalau gue sih nggak langsung ngeliat fisik ya, tapi lebih kayak lo sama gue tuh bisa nyambung juga gitu loh, kayak
lo juga sopan nggak sama gue gitu, lo nggak mandang gue cuman kayak sekedar teman chattingan doang kalau seperti ya. Tapi kan kalau cowok nih, kita balik ke cowok ya, cowoknya kan misalnya nih ada kan cowok yang bener-bener hebat banget nih kan, bisa membuat tuh kayak bener-bener pengen dia tuh effort banget lah buat lu nih. Terus tiba-tiba ada nggak sih lu yang bikin dia tahu kalau misalnya tiba-tiba dia mau ngejauhin gua nih, itu lu bisa tahu nggak kayak gitu? Ada nggak titiknya di mana kayak lu dari emang udah percaya sama dia sampai suatu saat tiba-tiba ada satu hal yang membuat dia bikin lu merasa kalau dia cuma main-mainin gua doang nih? Ada, jadi kayak ini masih dalam konteks PDKT maksudnya, terus mau ngejauhin gitu. Iya. Ya kayak kelihatan sih kayak kalau misalnya ngechat nggak responsif gitu. Terus kalaupun ngejawab tuh waktunya lama banget ya, misalnya gue chat dia balasnya bisa 2-3 jam setelahnya. Terus juga kayak ketahuan lah kayak dari gerak-geriknya kayak mau ngejauhin gimana sih, kayak udah males ngomong, kayak cuma nanggepin tapi nggak nyoba ngobrol gitu. Iya sih, malesin gitu nggak sih? Iya. Karena kalau ini bukan gue nggak setuju ya, karena gue pun melakukan itu gitu. Ini sedikit berbagi aja nih, ya kan? Bukan yang setuju nih. Iya, nggak apa-apa bos, nggak apa-apa. Kan orang beda-beda. Iya. Gue melakukan itu, gue gue deketin beberapa orang. Cuman kalau gue begitu kayak tadi, di saat gue nggak bisa bales, ya gue nggak bales. Dan akhirnya akan menimbulkan pemikiran dari si cewek kalau ini orang serius gak sih? Padahal gue serius, cuma tadi memang waktunya nggak ada, mungkin waktunya sempit atau gimana. Kalau dari sisi cewek nih, lu dideketin awalnya udah apa ya, gacor ya, intens banget lah. Digasus. Siang malam ngechat lu, terus lu juga udah mulai merasa nyambung, ngobrol sama dia tuh enak. Tiba-tiba ada satu waktu kayak masih cuman siang malam gitu. Berasa juga itu nggak intens kayak dulu. Menurut cewek, menurut dari sisi lu deh, bukan dari cewek, sisi lu sebagai yang dideketin, itu cowok emang udah gak niat, gak serius, apa kayak gimana sih menurut lu kalau dari sisi pandang? Kalau nggak tau ya, nggak tau sih kalau buat cewek tuh kalau lu udah nggak ngebales chat lama, terus habis itu kayak nggak nyoba nyariin kita, harus kita yang nyariin, itu rasanya malah kayak anjir lo nggak ini ya nggak niat ya deketin gue gitu, masa harus gue nyariin? Ada waktu tertentu kan, kayak misalnya nggak dicariinnya berapa, maksudnya kayak terus-terusan baru kan ketahuan. Tapi kan kalau kayak cuma sekali 2 kali nggak dicariin kan, cewek tuh dia tidur, cewek tuh lagi main futsal. Kalau sekali 2 kali sih nggak apa-apa ya, tapi kayak kalau terus-terusan kelihatan nggak sih kalau nggak, apalagi kalau misalnya nggak ngasih tahu gitu kayak sorry ya tadi lagi begini gitu. Nah, contohnya gitu. Kalau ini kita konteksnya lagi PDKT, ada yang cowok kalau lagi PDKT terus ngasih tahu gitu. Sorry ya gue abis ini. Kalau dari gue kayak kesannya emang dia penting banget ya dia tahu gue ngapain. Malah kita jadi takut kalau kita ngasih tahu kayak gitu, kayak dia kayak nggak mau tahu juga gitu sih. Ceweknya jadi kayak lu ngapain ngasih tahu gue nggak mau tahu gitu loh kayak gitu. Karena kita belum tentu tahu dia ada perasaan macam apa kita, padahal nggak harus banget cowok ya. Itu loh yang kadang-kadang dari sisi cowok tuh banyak lah dari cowok tuh penasaran juga sebenarnya kalau jadi deketin cewek tuh yang dirasain apa sih kayak gitu ya, tadi balik itu. Makanya kalau misalnya kewajiban lu harus untuk ngasih tahu sorry baru bales karena bla 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 bla. Iya. Untuk waktu yang cukup lama ya, setiap waktu gitu kan kayak aduh apaan sih gitu kan, kayak kalau gua bakal terus kayak gini, kalau gua pribadi ya, gua bakal terusan ngabarin itu baper kalau gua. Oh berarti dia mau tahu gua nih, iya dong, iya dong. Kalau misalnya ada lawan bicara kita feedback sama kita, berarti dia kan interest sama kita. Kami kan karena PDKT lawan jenis kan, maksudnya gua bilang, aduh, kalau misalnya dia nanyain gua terus sih, kayak bisa baper nih gua kayak gitu kan, kayak yaudah terus kan. Tapi beda nih. Iya. Kalau ditanya, kita cowok ditanya gitu baper. Cewek kagak. Iya. Menurut gue. Gue udah ngasih signal nggak sih ke berkali-kali gitu ya nanyain dia, apa malah dibilangnya mainstream. Iya. Kayak ngasih perhatian kecil-kecil tuh malah dibilangnya biasa, yang kayak udah sering cowok lain lakukan gitu loh. Dan kebanyakan cewek tuh ngasih jawaban kayak gue butuh yang lain. Yang berbeda gitu loh, yang nggak cuma nanya hal-hal biasa, lu udah makan belum, lu lagi ngapain, lu hari ini mau mana gitu, itu kan biasa banget menurut cewek. Jadi, pengalaman gue ya, bukan semua cewek gitu. Nah kalau dari Fahri sendiri gimana tuh kayak gitu? Itu juga biasa menurut Fahri? Enggak sih, kalau buat gue itu kayak icebreaker lah ya kalau lagi jalanan kayak ya lo emang baru kenal udah langsung nanya kayak hobi lo apa, langsung kayak gitu semua kan, pasti kan nanya lebih kayak ke hari ini ngapain, kegiatan sehari-hari lo ngapain sih hari ini gitu kan. Tapi kan kayak
itu kan small things matter banget kan. Small things. Semua yang kayak gitu sebenarnya menurut gua nggak terlalu basi sih menurut gua. Tuh nanyain dia udah makan apa belum. Mungkin bisa lebih diganti kayak mau makan yuk. Mau makan nggak? Ayo bareng yuk. Kayak gitu kan bisa ganti kayak gitu sebenarnya. Tapi kan juga nggak salah kalau misalnya kita bilang udah makan apa belum. Itu kan suatu intro yang mengarah ke sana kan juga bisa gitu loh. Makanya kenapa kalau misalnya gue nih pribadi nih, gimana sih cara taunya dia juga kalau misalnya gue ngabarin dia tuh baper sama gue tuh, maksudnya taunya dari mana gitu loh. Soalnya kalau masih awal-awal PDKT gitu ya, kan nggak bisa lo langsung kayak udah makan belum makan yuk kayak gitu. Cewek kadang malah suka kayak, duh kok baru kenal langsung mau ngajak keluar gitu, kayak tunggu dulu gitu. Iya sih. Nah tapi sedangkan kalau dari awal lo baru nanya udah makan belum, itu kayak udah cukup menurut gue. Nah iya kan. Udah cukup, tapi kalau misalnya udah seminggu 2 minggu ya baru lo kayak mau ajak keluar ya nggak masalah. Nggak masalah emang. Ini yang penting untuk kita ketahui. Iya makanya, soalnya aneh gitu, kenapa cuma ngomong Masalahnya cewek tuh kalau kita deketin, kalau dia agak nggak suka, dia nggak pernah ngomong kayak tadi. Lu ntar dulu kayak ngasih kalau mau ngajak makan. Kalau ngilang aja ya? Itu ngilang. Iya tuh kemana ya, lu kemana? Iya, tiba-tiba ada ngomong di belakang, gua nggak mau balik karena gini-gini. Iya, ngadi-ngadi orang gue. Ngadi-ngadi orang. Sekalian kita ngasih tips juga kan. Iya ngasih tips, jangan kayak gitu loh. Kita kan nanya dari sisi cowok ya, karena kita perhatian kayak gue bilang small things matter gitu loh. Gue nanya lu udah makan apa belum, habis lu hari kegiatan lu kemana, jangan bilang itu udah mainstream gitu loh. Kalau gue mainstream, gue bakal ngomong apaan ke lu gitu loh. Kayak dan ujung-ujungnya, sorry gue potong, ujung-ujungnya cewek itu ya dia tadi ngilang. Enggak, maksud gue gini loh, ya kalau emang ya itu juga balik lagi sih ya. Kalau dia emang ada perasaan sama kita, kalau dari sisi cewek pasti akan memberitahu loh. Iya benar. Kadang kalau cewek tuh suka nggak enak hati orangnya. Jadi makanya kalau PDKT terus menurut dia gagal gitu, itu dia tuh malah cenderung ghosting. ya, cabut ghosting. gitu aja. Kemarin kita bilang ghosting. Terus gue ghosting tuh kadang-kadang ya yang paling brengseknya. Kayak lagi di atas nih, lagi bener-bener PDKT lagi, wah udah deket banget nih, ya kan tiba-tiba dibanting buat jeder gitu kan. Karena ada satu hal yang kayak bikin nih cewek kayak, aduh gue nggak bisa banget. Iya, iya gitu loh. Kenapa lu harus ghosting di saat kan gue di pengalaman gue kan rata-rata kan cewek kan paling memberi harapan paling tinggi gitu loh menurut gue ya. Tiba-tiba gue pernah di ghosting kayak jeder, wah dijatuhin gue di ghosting kayak out of nowhere, tiba-tiba kabur nih orang nih. Lu tau nggak akhirnya alasan dia kenapa hilang tuh apa? Ya gak tahu, udah tiba-tiba lepas tuh, hilang, udah nggak bales. Tiba-tiba di WhatsApp-nya nggak ada foto profilnya. Langsung di blok. Tiba-tiba gue di blok. Oh iya. Gue kemana nih orang nih gue bilang kayak gitu kan, kayak sedih banget gitu loh. Kenapa sih cewek bisa ghosting? Itu pertanyaan gue. Ini gue juga sih. Boleh. Ghosting apa pak? Bebas. Merakyat di sini merakyat. Ini tujuan kita. Butuh perubahan nih pak. Iya. Gimana tuh? Gue juga ada fair share sih dengan ngeghosting orang. Oke. Jadi udah berapa tahun yang lalu lah. Jadi gue dideketin sama satu orang nih. Terus ini baru ber-PDKT awal lah, kayak seminggu gitu. Terus habis itu gue keluar sama dia sama temennya. Awalnya gue nggak tahu ada temen-temennya ikut. Tadi cuma berdua. Terus tau dia bilang temen-temennya dateng. Terus ya gue nggak tahu nih terkesannya kayak gimana ya, tapi itu jatuhnya kayak first date. Terus habis itu gue disuruh bayarin. Waduh. Itu gue langsung kayak. Udah kayak mana ya? Gue kayak sebenarnya nggak masalah ya kalau udah pacaran ya, tapi kayak lu baru PDKT kan, mestinya kan courtesy lu buat yang handle bill gitu lah. Nah terus habis itu dari situ gue kayak ngerasa kok kayak gini ya, maksudnya ini sama temen-temennya loh, kalau gue ya udahlah, tapi ini rame gitu. Jadi gue kayak ya udah gue bayar bill semuanya, padahal tadinya cuma patungan gue bayar semuanya. Terus itu gue langsung gue bayar semuanya, tapi abis itu besokan gue ghosting. Pantes lo gituin, lo gak usah mikir kalau kayak gitu. Tapi gue jadi dia juga anjing gitu. Dia nyariin, tapi gue kayak ya udahlah, gue cabut aja. Dia sampai ngechat gue berapa puluh kali, gue diemin aja. Iya, Pak. Itu mah ya lo blok wajar. Abis itu sekolahin tinggi-tinggi. Enggak, maksudnya bukan yang kepo ya. Dia bener-bener ngomong bayarin gue gitu. Nggak, jadi kayak bantuin bayarin ya, soalnya tanggal tua gitu. Lagi kena banjir lah, kayak gimana? Bantuan dari pemerintah nih. BLT. Dia mau langsung tunai. Dia mau makan gak ada duit. Akhirnya dia ngajak orang. Sudah jadi dia Makanan resto.
Makannya di resto. Waduh, udah kenyang juga, udah kenyang, gratis, makin enak makanannya ya kan. Makanya. Banyak cewek date nggak gitu loh. Duh, bikin malu cowok aja. Kalau kesannya jahat maaf ya, tapi Wah, ya. gak apa-apa, itu kayaknya emang kudu wajib ditinggalin. Cuma yang ghosting, ya itu wajar sih kalau udah ghosting sih. Nah tapi kalau balik lagi nih sih agak melebar sedikit, bukan melebar sih, masuk ke pertanyaan lu tadi, jawaban lu tadi. Gua sedikit penasaran ya. Bukannya gue menyerang pihak wanita ya? Iya. Cuma menurut gua itu kan memang udah manner ya dari seorang pria, dari seorang cowok yang ada deketin cewek. Kalau emang lu ngajakin dia first date apa lu ngajakin, bukan first date lah, lu ngajakin dia jalan kemana Iya, gitu. benar. Memang udah bukan tanggung jawab ya, memang udah kewajiban tanggung jawab. Iya. Apa ya? Ya intinya harusnya si cowok ini. Cowok Kan ini gue bisa split the bill kan? Iya paling ya kalau Iya. split the bill juga nggak apa-apa gitu loh sebenarnya kalau berdua ya, tapi kalau rame-rame kayak ya ngapain lo ajak temen lo kalau misalnya lo tahu lo bisa bayarin gitu loh. Gua tuh soalnya gini, gua pernah ngobrol sama temen gua beberapa kali cewek juga. Dia ngomongin kayaknya tuh semua cowok anggap cewek tuh kalau waktu lagi PDKT tuh kayaknya agak matre gitu. Ini pengalaman temen gua ya, jadi gua nggak bilang semua cewek nih. Temen gua kayak gitu ngomong ke gua. Terus gua bilang sebenarnya gua nggak setuju sama anggapan cewek matre kalau gua. Karena kalau gua ya, lu jadi lu pengen deketin orang, ya lu juga harus tahu dong latar belakangnya kayak gimana. Iya benar. Kebanyakan kan, bahkan kita juga sebagai cowok gitu loh, pengen nyari cewek yang bisa ikutin gaya hidup kita. Iya, iya. Cewek pasti juga punya hal yang sama. Iya lah. Kayak tadi, yang satu pemikiran, mungkin satu hobi, segala macam. Yang akhirnya bikin kita bisa klik gitu loh, nyambung. Nah, si cewek ini ngomong kayak, semua cowok sama kalau misalkan dia dikasih cewek, terus cewek itu bisa dibayar segala macam. Kesannya tuh pasti cewek cuma ya enggak juga gitu loh. Jadi sorry gue bukan menyalahkan, gue bukan. Iya. Karena kan kalau misalnya kita ngebayarin kan kita ada itikat baik gitu loh. Manner gue bilang, Manner, lu aja iya. di jalan, oke lu aja di jalan, ya seenggaknya lu yang tanggung gitu loh kalau menurut gue. Iya makanya. Nah kalau dari si cewek sendiri nih, gue atau bukan lu mungkin atau teman-teman lu ada nggak kira-kira yang kayak sebenarnya perbedaan antara memang itu udah manner si cowok atau mungkin bisa dianggap matre itu ada nggak sih kira-kira? Kalau menurut gue sih kalau manner itu ya kayak tadi lo yang ngajakin jalan, lo yang bayarin gitu. Tapi ya kalau memang lagi nggak bisa mau split bill juga nggak masalah. Yang penting ngomong, kan. Terus tapi kalau garis batasnya matre sama wajar tuh, kalau matre kayak langsung dari awal kayak ngomong kayak gue pengen pergi ke sini bayarin nih. Nah itu langsung matre request dari awal yang ya? langsung ngomong dari awal. Biasanya matre itu kayak gitu, ngomong dari awal. Lagi kelihatan mobil tuh, banget. wah kita makan ini nih. Wah itu baru matre iya, gitu. bener. Nah, Mau minta ya, bener-bener. minta. Padahal baru ketemu gitu, baru first date. Cewek tuh bukan matre kalau misalnya milih tempat ya, tapi kayak kalau misalnya ditanya mau makan di mana, terus kita mikirnya pengennya ke sini. Ya udah gitu, pengen ke situ, bukan berarti kita matre maunya pergi ke tempat mahal, enggak. Iya. Karena ditawarin juga dari cowoknya kan. Iya kan, ya, berbagi sedikit pengalaman sih. Cowok nih, contoh kita berdua ya. Instagram. Sikat. Cewek. Nah, Instagram. Cakep nih. Tapi gaya hidupnya mungkin dia sering pergi kemana. Iya. Dan kebanyakan cowok, itu ada teman-teman gue juga berpikir, kayaknya dia pengennya yang ke tempat-tempat ini. Kita nggak bilang matre, cuma kayaknya kita susah ikutin gaya hidup dia. Iya. Gaya hidup dari si cewek. Ada term kayak gitulah. Ada pemikiran kayak gitu dari si cowok. Nah, yang jadi pertanyaan gue, dari sisi lu sebagai cewek juga, atau mungkin ya bisa dibilang mewakili mewakili cewek. Sebenarnya itu jadi alasan buat lu terimain cowok gak sih kalau yang maksudnya nerima dia apa adanya gitu. Bukan terima apa adanya, yang lu harus ikutin gaya hidup gue. Gaya hidup gue gini, gue gak bisa kurangin gaya hidup gue gak bisa ngikutin gaya hidup lu. Pokoknya kalau lu mau jadi sama gue, lu yang deket ya, kalau deket kan cowok yang deket ya. Lu harus ikutin gaya hidup gue. Itu jadi patokan gak sih? Sebenarnya kayak gitu sih bukan patokan kayak standar lo harus ikutin gue ya. Tapi yang kalau gue sebagai cewek, gue mikirnya selalu gue kan dari awal dibesarin sama keluarga gue senyaman mungkin, sebisa apapun yang mereka bisa kasih ke gue. Masa iya gue pacaran sama cowok yang bukan nggak langsung pacaran deh, dideketin dan mau jalan sama cowok, tapi mereka treat gue di bawah apa yang orang tua gue bisa kasih, kayak gitu loh. Benar, setuju banget. Karena kalau gue punya anak cewek, dia nggak bawa mobil ke jemput anak gue, Naik biombel. gue usir.
pasti gue usir. Anak gue gedein capek-capek, cakep-cakep gue dandanin. Ber. Gue dijemput naik Mio. Sorry. Naik motor rakitan lu buang ya. Waduh. Kalau begini. Motor gue lama dong. Oh iya. Ber. Oh, tante. Gak ada spion lagi. Gak ada siap. Emang. Serem banget. Makanya hidupnya rebel banget emang dah. Tapi ada cewek ngomong gue. Wah, kan gila. Yang penting meskipun bimbel tetap aja. Gak usah ngomong gimana. Jadi kan ini loh sih, apa ya yang kita pengen, kenapa kita ambil topik ini? Karena banyak cowok yang nggak bisa membedakan hal tadi. Nggak bisa membedakan, udah kayak ngecap gitu loh, kayak ini mah matre, ini mah kayaknya Iya. nggak bisa diajak makan warteg. Iya. Padahal memang menurut gua ya seiring berjalannya waktu kan mungkin kita pasti bisa dewasa ya, berpikir rasional. Ya benar apa yang tadi sudah bilang gitu loh. Kalau gue jadi bapak juga punya anak cewek cakep, ya nggak apa-apa. Iyalah. Sana lu jauh-jauh. Iya. Iya kan? Maksud gue ya mungkin kalau pacaran doang tujuannya kayak buat jalan biasa gitu loh, have fun doang ya. Mungkin itu kan balik ke pribadi si cewek apa. Cuman berarti itu nggak harusnya bukan jadi patokan, memang udah hal yang wajar gitu. Iya, jadi kayak ya kalau buat cowok lu deketin cewek ya lu mesti treatnya sewajarnya dong. Kalau apalagi baru awal PDKT itu kan first impression dong. Nah first impression lu mesti yang bagus kan artinya. Nggak semerta-merta harus ke tempat mahal, harus ke tempat yang ngabisin dompet lu, tapi bawalah ke tempat yang layak. Maksudnya lo baru kenalan sama gue kayak, yuk jalan nih, lo jemput ke warteg, bener aja. Sampingnya TPA tempat ketemu anaknya. Ya, pagi makan, wih, mau pakai nih. Tapi kalau ada cowok kayak gitu supaya tuh jadi maksudnya ketika lu ngeliat kayak tadi appearance lo, kayak kita kan nggak munafik lah, maksudnya bukan kayak tadi gue bilang ya, bukan lebih menaikkan standar, cuman melihat ini orang kalau misalnya gue deketin kayak gini, gue selaiknya deketin gue nanti bakal jalan kemana sih? Nah gitu dong, maksud gue ada juga kan, soalnya kan di Instagram juga ada cewek yang berani open kayak gue nggak harus makan di resto, benar, sengaja ke tempat yang layak. Seenggaknya makan di tempat yang emang enak gitu. Tapi kan kita kan sebagai cowok kan kadang-kadang wah gila nih nggak bisa nih. Pas mau ngechat udah takut. Udah takut. Itu yang mungkin gue nggak tahu ya cewek banyak tahu apa nggak. Tapi dari sisi kita cowok tuh kalau PDKT udah kayak gitu udah takut duluan. Iya, karena tapi kan kalau dipikir lagi Instagram itu kan cuman nunjukin sisi terbaiknya kita. Iya sih. Kan nggak berarti dia tiap hari kesana-sana juga. Iya, gitu makanya. Nah, biar kalau lu nih enaknya biar dia tahu nih lu tuh gak seharusnya dibawa ke tempat-tempat yang emang gak setiap waktu ya, maksudnya tempat yang itu lu nunjukinnya kayak gimana sih? Lebih kayak gini sih, ngobrol dulu makanya. Jadi kasihlah waktu berapa minggu gitu buat lu kenal sama gue dulu. Jadi lu tahu juga nanti lu bisa bawa mana. Ya kan? Jadi 3 hari bajak jalan. Karena kan cewek juga pintar kasih kode kayak lagi pengen makan ini ya, kode-kode minimalis. Tau gak? Kode-kode minimalis. Sebentar gue pacaran nih. Gini. Jangan ntar lu dah. Kita nyarapannya ntar lu. Iya. Nyarapannya ntar lu. Terus gimana tadi? Lanjut. Ya udah, makanya kalau misalnya kayak gitu menurut gue ya buat cowok ya, jangan terlalu cepat menyerah gitu. Maksud gue, oke, gue juga pernah di posisi yang anjir, maksud gue ini nggak bisa nih dibuat kayak buat dekat aja tuh nggak bisa gitu loh. Gue tuh pernah ngechat juga, tapi udah keburu takut, cuma bilang halo. Terus mati gitu. Udah tuh kayak nggak bisa, gue nggak bisa, udah cabut gue. Gitu loh, jadi itu tadi kalau gue pribadi, gue keburu gone gitu loh, gue keburu hilang karena gue udah lihat apa yang setiap hari dilakuin sama cewek itu di Instagram. Padahal si cewek itu bukan. Iya, setiap hari daily activities lu kan, kayak aduh salahnya gue di situ waktu. Nah yang menjadi apa ya permasalahannya itu karena menurut gue ya si cewek itu nggak ngomong. Kalau memang ya seenggaknya lu bawa ke tempat yang iya. Kalau gue salahnya karena kan gue belum jalan. Iya, gue tahu, cuman hal-hal kayak gini. Maksud gue hal-hal gini sebenarnya kita nggak pernah tahu sebagai cowok. Iya, itu tuh clue-clue yang apa ya, yang kita nggak pernah tahu gitu loh. Apa sih yang dia mau buat dari maksudnya apa yang dia mau, apa yang kita bisa lakuin buat dia dengan skill, maksudnya bukan skill sih, dengan apa yang kita udah dapetin sekarang gitu loh, kan susah gitu loh. Makanya kebanyakan cowok kan langsung hilang gitu. Iya, dan satu lagi ya
kalau misalkan cowok nih suka berpikir tuh kalau cewek itu harusnya bisa terima dia apa adanya. Ya, nah itu kan kadang persepsinya juga salah tuh ya kan, punya arti yang berbeda tuh kadang. Terima apa adanya itu tuh bukan kayak lu ajak makan ke warteg kayak tadi kita udah bahas, lu ajak makan ke warung gitu loh. Seenggaknya bawa, ya bener kata lu, bawa dia ke tempat yang layak. Nah kalau dari sisi cewek sendiri, yang sebenarnya maksud dari terima apa adanya itu dari sisi lu, dari sisi bukan dari sisi lu, dari sisi cewek lah. Atau mungkin dari sisi lu juga boleh. Itu kayak gimana sih itu? Maksudnya terima apa adanya gitu ya. Lebih ke ini sih, lo kan baru awal kenal sama gue gitu, lo mesti tahu kalau ini baru deket nih. Gue merasa gue nggak ada kewajiban untuk selalu lapor ke lo gitu. Dan yang kedua, ini lo lagi coba ngenalin diri gue nih, sifat gue kayak gimana segala macam. Nah gue expect di sini buat lo tuh nyoba bener-bener apa sih, kayak gimana ya? Gue bingung. Jadi maksud lebih kayak si cowok itu apa ya? Lu jangan, kalau nggak salah linya ya, benerin kayak lu jangan harap bila lu baru kenal gua gitu. Ya ada itu juga gitu, sih. Dan lu minta gua terima apa lu siapa gitu? Ya kan baru awal kenal. Iya. Kalau udah pacaran lama ya lu makan uang juga udah nggak peduli. Iya nggak peduli Nah, kayak. ini konteksnya PDKT ya. Iya, Gimana caranya lu impress si cowok ini, bikin si cewek ini tuh tertarik banget sama dia dong? Dengan effort juga sih sebenarnya. Kayak gue misalnya pulang kerja malam gitu, terus kan ya let's say udah sebulan dekat, terus effort kayak gue jemput aja ya udah malam gitu. Kayak simple things sebenarnya kan. Small things matter ya. Nah, kalau misalnya kita udah bahas nih bagian gimana caranya ajak makan kemana, ajak ke tempat yang seperti apa, hadiah nih biasanya dipakai nih. Menurut lu hadiah yang berlebihan itu pada saat PDKT itu nunjukin dia effort penuh nggak buat lu? Contoh hadiahnya gimana? Misalnya dia ngasih lu teddy bear gede banget misalnya, ya udah bener sampai nutupin pintu udah pokoknya. Gak ada masalah. Iya, pokoknya gitu. Jadi kayak yang throw over gitu loh. Throw over itu menurut lu itu bakal membuat tuh malah disgusting atau apa? Atau malah, wih, ternyata dia effortful banget buat lu. Kalau buat cewek, dia kan dideketin kan mungkin gak cuma sama cowok kan. Nah itu. Nah, effort itu bisa dianggap bener-bener kayak wah banget kalau buat si cewek itu datang dari cowok yang diharapin. Oh, berarti. Tapi kalau yang enggak diharapin ngasih kayak gitu justru creepy. Tapi kalau yang diharapin itu kayak hati itu berbunga-bunga banget. Oh, berarti yang penting itu masih berhubung masih yang kayak gimana ya, masih yang kayak lu mesti baca inilah kayak kode dari gua. Lu mesti lihat guanya selalu ngasih respon positif nggak lo, kayak gue excited nggak buat ngobrol sama lo gitu. Karena setiap hari nih cewek cowok masih pasti kan kalau yang mau banget nih dapetin ceweknya nih, dia kan masih misalnya 2 minggu sekali masih bunga lu mau ngelayat lu nggak pernah kayak ada temen gua punya temen kayak 2 minggu sekali dia ngasih bunga, abis itu ngasih teddy bear, abis itu ngasih apa. Ya ngerti gua, lu mau effort buat cewek lu, tapi kan yang gak gitu juga kan. Iya. Tapi untungnya sih ceweknya masih nerima, habis itu jadian gitu kan, PDKT. Nah, makanya gua pikir, aduh, apa emang seterusnya gua misalnya mau deketin cewek, gua harus ngasih sesuatu sama dia rapid, maksudnya kayak setiap hari terus gitu, apa ya udah kayak misalnya emang pas udah mau hari H gua mau nembak dia. Tapi itu subjektif sih. Tergantung dari pribadi si cewek sih. Tapi gua cuma pengen tahu aja gitu. Jadi kalau misalnya cewek nih dideketin sama cowok terus dia ngasih hadiah terus malah creepy apa? Malah ya love language orang, kalau lo pernah baca juga kan love language orang kan beda-beda. Ada yang lewat perkataan, ada yang lewat tindakan, hadiah, itu kan memang ada. Nah sebenarnya kembali lagi ke cowok, pinter aja baca nih cewek kelihatannya kayak gimana. Dia lebih senang dikasih effort dalam bentuk tindakan, dikasih hadiah, atau kata-kata. Ada kan yang memang gampang tersanjung aja gitu sama kata-kata manis. Dikasih pantun. Tapi Dikasih pantun. Gua bangga buat dia aja ya.
Itu kayak mau kawinan. Palang pintu, Palang pintu. yang pakai pantun. Ngelamarnya pakai pantun. Kan ada. Ada gitu. Nah, tapi sedikit nih ya, sebentar sebelum kita mau closing dong. Iya, oh iya. Udah lama juga nih. Sebelum closing nih, ada satu yang menarik tadi dari statement tadi yang pasti nanya tadi biar tergantung dari yang ngasih yang diharapin apa enggak. Iya. Berarti kan kalau gue tangkap nih, cewek itu dideketin dia nggak dulu cowoknya siapa. Iya. Nih, ya kayaknya sih boleh juga gitu dong. Iya. Ya, nah, tapi ininya itu berarti, sorry kalau gue salah ya. Jadi dari itu kan hanya lihat luar. Iya. Dari definisi kebanyakan. Iya kan makanya dari awal gue kan nggak muluk-muluk, kita tetap melihat penampilan juga memang. Tapi faktor paling nentuinnya tuh yang gue bilang cocok atau enggaknya. Berarti itu bisa berubah nanti. Bisa berubah juga. Waktu jalan lah ya. Bisa aja misalnya deketin 3 cowok, yang satu tadinya udah klik, tapi tahu-taunya enggak gitu, udah bisa hilang juga, jadi nggak ada lagi gitu. Wah, iya. Kayak gitu. Iya. Makanya buat cewek PDKT tuh udah kayak penentuan awal lah gitu, kayak eliminasi pertama gitu loh, yang mana nih cocok berarti kita gitu. yang menentukan itu bisa dalam sebuah PDKT cewek. Karena kan cewek yang dideketin kan, Iya. jadi dia bisa milih mau lanjut atau enggak. Iya. Cowok juga bisa nentuin mau lanjut atau enggak. Tapi kan pada saat masih berlangsung kan, bukan pada saat udah mau kayak mau jadian gitu kan. Kalau itu kan cewek sih emang sih. Kalau itu salah kalau kayak gitu kan. Ya kalau cewek pintar-pintarnya aja sebelum bener-bener sampai deket banget, ya cut kalau nggak mau. Iya sih. Ya, jadi intinya tidak berulang cita nih kalau yang gue tangkap ya. Kalau misalnya ya tahun dengerin lagi ya. Karena yang gue Banyak remedi lu. iya, gue sebenarnya setuju gue sama yang tadi dari sisi itu, cuman ya namanya kita dari yang berlawanan kan, kita cowok kita yang ngedeketin, pasti kan yang kita alamin beda dong. Ini lebih kayak pengalaman pribadi sih. Benar ya? Iya memang Ada beberapa pengalaman dasarnya dari pengalaman pribadi, Iya. tapi dari sisi cowoknya juga ada tuh. Iya. Maksud gue. Pengalaman pribadinya banyak ya. Banget. Ini belum unek-unek belum bukan semua nih. Belum keluar. Belum keluar. Tapi ya udah lah. Jadi sebenarnya kayak kalau intinya ya kalau PDKT itu sebenarnya si cowok tuh ada effort. Iya. Oke. Effort. Paling Effort. Kayak ya lu kalau lu mau PDKT gimana caranya lu impress nih orang lu? Bener gak sih? Gimana cara? Terlepas dari backgroundnya apa dah, kita nggak usah lihat Instagram. Iya. Nggak usah ngeliatin. Mau dia nggak foto-foto di tempat yang high sekalipun gitu loh maksud gue. Tetap lu harus ada effort buat lu bawa dia ke tempat yang layak, lu treat dia sesuai memang kayak cewek lah gitu loh. Kalau cowok udah zaman warteg ya oke. Iya. Cewek udah zaman warteg. Agak milih-milih iya. Bawa asam kuli kan? Portugal. Waktu itu tukang gali. Maksud gue itu kan nggak layak kan maksud gue. Iya. Jadi ya, berarti kan balik lagi dong. Iya, iya. Dan buat yang mungkin ada yang beranggapan, cewek ini kayak matre nih, kayaknya ini bisa terima gue padanya. Itu jangan salah persepsi berarti kan. Iya. Jangan salah persepsi lah. Ada nggak sih lu pengen bilang gitu Iya. ke cowok-cowok? Ini kan sebelum closingan nih, lu pengen bilang gitu ke kayak misalnya untuk cowok-cowok di luar sana, kayak misalnya lu mau deketin cewek lu jangan pernah takut apa-apa gitu, yang bikin mereka tuh nggak ngedang lah istilahnya lah. Karena kita pengalaman. Iya kayak gue tadi ngechat, nggak bisa gue, Langsung hilang. langsung hilang gue gitu loh. Ada nggak kayak? Mungkin dulu bagi ke kita lah apa? Ya kalau buat cowok sih jangan pernah kayak langsung ngecap cewek tuh matre atau high class sebelum lo benar-benar kenal dia. Karena di balik foto-foto, di balik feeds Instagram atau apapun yang ditunjukin, itu ada hal lain juga di balik dia yang bisa lo lebih gali gitu loh. Dan trik yang sebaik-baiknya aja sih effort tuh paling harus paling ini. berpengaruh. Kalau udah rasional, kalau lu gak punya duit, lu gak punya effort, lu gak punya usaha buat deketin cewek, jangan deketin cewek lah. Jangan deketin dia, karena anak orang deketin. Iya, dia dari gue bilang kalau gue bapaknya gue usir. Iya. Jadi ceweknya juga nggak jahat buat nolak. Iya. Dan cowoknya juga nggak bikin ini cewek kayak ngegantung gitu loh. Dan balik lagi, tadi kan konsep PDKT kayak tadi ada yang diharapin dari cewek dari yang PDKT. Nah, buat cowok-cowok di sana, di luar sana, kalau misalkan lu emang pengen dapet dari cewek, ya balik lagi effort lu. Biar lu udah kalah di start nih, ya kan ibaratnya kayak lu kalau jelek ibaratnya ya, kalau jelek, tapi lu kayak effort banget, bisa merubah pikiran si cewek. Bisa jadi. Iya. Nggak ada yang nggak mungkin dunia ini. Iya. Muka di bawah standar juga bisa dapetin. Wah, pokoknya dunia ini kenapa nggak adil lah. Iya, makanya. Iya kan? Jadi
Oke, Sila. Oke. Valeri. Valeri, Iya, bener, a.k.a. Sila. Cila. Iya, Sila. Bisa kita ngomongin Sila, bener kan? Iya, Valeri bener. Sila. Karena Valeri Sila ya. Iya, oh iya, ntar kita taruh nama aslinya, oke? Tunggu. Oke, thank you ya Valeri. Gue nih, Valeri Iya. udah mau Iya. datang nih. Udah mau berbagi Sangat pengalaman, terhormat. tips, triknya juga. Betul. Nah, oke, thank you banget nih ya. Zipotos yang udah mau dengerin, sampai jumpa di episode Zipot selanjutnya. Thank you. Nah, sebenarnya nggak penting sih kalau gue ngomong ini, tapi kalau lu suka video ini, lu boleh subscribe. Kalau lu nggak suka, lu juga boleh unsubscribe. Thank you.